Shalom, jumpa lagi dengan saya di Klavos Sukacita. Saya akan membagi bagian kebenaran firman Tuhan bagi setiap pencinta Klavos. Mari kita berdoa sebelum membaca firman Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kami percaya Engkau akan terus berikan kami hikmat, kemampuan untuk menangkap suara-Mu. Amin. Bagian firman Tuhan Kejadian pasal 1, ayatnya yang ke-11 sampai yang ke-13, demikian bunyi firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuhan-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuhan-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ketiga. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Pemirsa Klavos yang diberkati oleh Tuhan, setiap kita hidup di dunia ini, kita tahu bahwa Allah telah melengkapi kita dengan banyak hal. Tidak ada kekurangan yang dimiliki oleh manusia. Allah telah melengkapi seluruh kehidupan manusia, apa yang dibutuhkan manusia, apa yang diinginkan oleh manusia. Allah mengetahui semuanya itu. Karenanya Dia menyiapkan segalanya bagi manusia. Nah, oleh karena itu, saudara dan saya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, baiklah kita membangun kepercayaan kita sungguh-sungguh kepadanya dengan cara kita mau untuk mengenal Dia dengan baik dan benar di dalam kehidupan kita, supaya apa yang telah Dia berikan bagi kita dapat kita melihatnya dan kita menikmatinya di dalam seluruh kehidupan kita. Kalau kita baca pada ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-13, dikatakan bahwa Allah memberikan tumbuh-tumbuhan atau Dia menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuhan-tumbuhan berbiji, segala jenis buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Nah, Allah menjadikan tumbuh-tumbuhan karena Allah tahu manusia itu membutuhkan tumbuh-tumbuhan. Nah, oleh karena itu, ini menjadi gambaran bagi saudara dan saya bahwa apa yang dibutuhkan manusia itu sudah diketahui oleh Allah. Manusia tinggal menikmatinya dan hidup melakukan apa yang diinginkan oleh Allah. Nah, oleh karena itu, pemirsa Klavos yang diberkati oleh Tuhan, kalau saudara dan saya tahu bahwa apa yang kita butuhkan itu semua sudah disiapkan oleh Allah, untuk apa kita takut dengan situasi dan keadaan yang kita alami? Untuk apa kita harus lemas ketika kita ada di dalam segala tantangan dan persoalan? Tugas saudara dan saya adalah bangun percaya kita kepada Tuhan, karena apa yang kita butuhkan semua telah disiapkan Tuhan bagi kita. Nah, tugas kita hanya membangun percaya kita sungguh-sungguh kepadanya. Nah, persoalannya mengapa banyak orang sulit untuk membangun hidupnya sungguh-sungguh kepada Tuhan? Karena dia terlalu berfokus kepada apa yang sementara ia alami, masalah, persoalan, dan sebagainya. Itu yang membuat sehingga terkadang ia tidak bisa melihat apa yang telah Tuhan sudah sediakan di dalam kehidupannya. Sebagai orang yang percaya, saya ingin mengajak saudara, kalau kita katakan kita orang yang percaya kepada Allah, bangunlah percaya kita sungguh-sungguh kepadanya, supaya apa yang telah Dia rancang bagi kita, apa yang telah Dia berikan bagi kita, akan kita nikmati itu di dalam hidup kita. Makanya Dia katakan dalam firman-Nya, mengucap syukurlah dalam segala hal. Dia tidak mengatakan kepada saudara dan saya untuk kita merenungkan atau kita memikirkan apa yang kita butuhkan, tetapi dikatakan mengucap syukur dalam segala hal. Mengapa Dia mengatakan kita mengucap syukur? Karena apa yang kita butuhkan semua sudah Dia siapkan bagi kita. Masalahnya karena kita tidak mengucap syukur, maka kita tidak bisa melihat apa yang telah Dia siapkan bagi hidup kita. Nah, oleh karena itu, pemirsa Klavos yang diberkati Tuhan, mari kita belajar bangun hidup kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Caranya bagaimana saudara dan saya bisa membangun hidup sungguh-sungguh kepada Tuhan? Pastikan tiap saat kita memiliki waktu dengan Tuhan. Apakah saudara sudah memiliki waktu saudara dengan Tuhan? Ataukah saudara sebagai orang Kristen yang hanya menjalankan aktivitas ibadah saudara? Ketika makan berdoa, tidur berdoa, mau berjalan berdoa, saudara mau melakukan aktivitas saudara berdoa, hanya itu yang saudara lakukan. Atau saudara mengambil cara setiap pagi saudara membaca Alkitab hanya sekedar untuk yang penting sudah membaca Alkitab. Tetapi saya katakan semuanya itu janganlah merupakan satu rutinitas bagi kita, tapi biarlah itu yang kita pakai di dalam hidup kita untuk membangun kedekatan kita dengan Tuhan, untuk membangun pengenalan kita kepada Tuhan. Kalau saudara melakukan itu hanya sebagai suatu batas agamawi,
dalam hidup saudara, artinya satu rutinitas agamawi yang saudara lakukan, maka saya katakan saudara tidak akan pernah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Engkau tidak akan pernah mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tapi baiklah, mari kita belajar apa yang kita lakukan ketika kita berdoa. Baiklah, itu bukan sekedar berdoa, tetapi memang betul-betul kita mengalami, merasakan akan pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Kita berdoa karena kita kenal siapa Tuhan kita. Kita berdoa karena percaya, bukan berdoa karena ketakutan atau kekhawatiran, tapi kita berdoa karena kita percaya kepada Tuhan. Atau kita membaca Alkitab karena kita tahu dari firman itu akan terbuka jalan-jalan Tuhan bagi kita. Sehingga setiap saat kita berdoa, setiap saat kita membaca Alkitab, bukan membuat hidup kita naik turun, tetapi membuat hidup kita semakin kuat, dan semakin kuat. Karena ada banyak orang Kristen baca Alkitab rajin, tapi stres juga rajin. Banyak orang Kristen berdoa rajin, tapi dia juga hidup dalam ketakutan. Nah, kalau demikian, maka apa yang dia lakukan itu bukan sebuah jalan untuk dia mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, tapi itu sebuah aktivitas agamawi yang dilakukan. Saya berharap saudara tidak melakukan aktivitas agamawi dalam hidup saudara. Pasti apa yang saudara lakukan dan apa yang saudara kerjakan di dalam kehidupan saudara, pastikanlah itu membuat engkau mengenal siapa Tuhan yang kau sembah itu dengan sungguh-sungguh dan baik dan benar. Maka saya percaya apa yang Tuhan sudah siapkan bagi kita, kita tinggal menikmatinya dan kita mampu untuk mengucap syukur kepadanya. Biarlah Tuhan Yesus memberkati kita. Saya percaya saudara yang mendengarkan firman, hari ini hidupmu diberkati Tuhan. Hari ini apapun masalahmu, engkau akan mendapat jalan keluar dari Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Kami percaya Engkau telah menyiapkan segala sesuatu bagi kami. Tidak ada hal yang perlu kami pikirkan di dalam perjalanan hidup kami, karena Engkau telah menyiapkan semuanya bagi kami. Ajari kami untuk dapat melihat semuanya hanya dengan mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, ini sembahyang kami dalam nama Yesus. Kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan berkati kita semua.